Allah yang begitu baik bagi kami, sungguh amat baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau Tuhan yang sudah memberikan keselamatan kepada kami, yang dimana itu tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali hanya Engkau sendiri yang bisa memberi keselamatan kepada kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan sampai pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Meskipun kami sedang menghadapi tantangan, pergumulan hidup, tapi kami tahu Tuhan bahwa tantangan dan pergumulan hidup itu bukan karena Tuhan tidak bersama dengan kami, bukan karena Tuhan tidak berjalan dengan kami, tetapi karena ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan di tahun yang baru ini, kami akan jalani dengan kehidupan yang berbeda, dengan gaya hidup yang berbeda, dengan iman yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga di dalam tahun ini Tuhan, kami ingin lebih mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, dengan segala kebutuhan kami masing-masing. Firman Tuhan tepat bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama kita mengatakan, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang pagi hari ini kita bisa kembali beribadah, karena beribadah itu adalah bagian yang penting dari hidup kita, saudara-saudara. Ke gereja itu adalah bagian yang penting bagi kita sebagai orang percaya. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan gaya hidup, sesuai dengan tema dari Pak Gembala yang sudah dibagikan. Dalam tahun ini, saudara-saudara, kita akan menjalani bagaimana kehidupan kita lebih mempermuliakan Tuhan. Bagaimana dengan gaya hidup kita, saudara-saudara? Masing-masing kita punya gaya, ya, punya lifestyle, punya masing-masing cirinya. Tetapi saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya untuk kita sama-sama melihat dari teks kita di dalam kitab Daniel. Karena memang kita akan mempelajari dari seorang yang bernama Daniel, bagaimana kehidupan Daniel. Dia mempunyai gaya hidup yang itu sungguh luar biasa kalau kita renungkan. Sangat berbeda dengan orang-orang muda yang ada pada saat itu, saudara-saudara. Tetapi justru kita melihat Daniel menjadi seorang yang luar biasa dan dipakai Tuhan tidak hanya menjadi bahagian dari cerita di dalam firman Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tetapi juga bagi bangsanya sendiri. Saya akan ajak kita lihat dulu dalam teks kita Daniel pasal yang pertama, ayat 3-9, tetapi nanti kemudian kita akan melihat beberapa ayat di pasal-pasal berikutnya. Daniel pasal 1 ayat 3-9 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara masing-masing. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ya, ini orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, pengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, ya ini orang-orang yang cukup atau cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat 6, di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pegawai istana itu. Sampai di situ Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu sama-sama bagi Bapak Ibu Saudara yang suka membaca Alkitab, merenungkan bagaimana kisah Daniel.
Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini adalah bagi kita semua. Amin. Buat kita, untuk kita menjalani di tahun yang baru. Bagaimana kita memiliki gaya hidup sebagai orang percaya. Karena tidak sedikit juga orang Kristen punya gaya hidup, ya, bukan sebagai orang percaya. Mengatakan orang Kristen atau orang percaya tapi gaya hidupnya jauh daripada itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, saya ingin mengambil satu kisah atau contoh ini Bapak Ibu Saudara ya, yaitu di sebuah negara di Afrika, namanya Lasape, Saudara. Orang-orang di sana itu bukan hanya orang-orang muda, tapi orang tua dan siapapun yang ada di sana, itu pengen gayanya itu seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Artinya mereka ingin tuh punya jas, ya, berpakaian lengkap, jas ya, kemudian celana dan sebagainya dengan aksesoris yang ada, itu supaya kelihatannya gayanya luar biasa, ya. Jadi mungkin Bapak Ibu Saudara yang bilang nih kok nggak cocok nih pakaiannya gitu ya. Tapi buat mereka itu cocok gitu, buat mereka itu bagus. Mereka ingin menampilkan diri mereka, mereka ingin bergaya. Ya, memang dalam sejarahnya karena negara ini pernah dijajah oleh Prancis dan beberapa negara sehingga mereka ingin meniru juga. Tapi yang menjadi persoalan adalah apa saudara-saudara? Adalah ketika mereka coba ingin menampilkan gaya ini dengan berusaha sedemikian rupa walaupun mereka tidak punya uang. Walaupun mereka tidak bisa sebetulnya membeli pakaian-pakaian seperti ini karena memang pakaian yang dia pakai itu adalah yang bermerek saudara-saudara ya. Sebetulnya semua pakaian juga bermerek ya. Tapi maksudnya yang mahal-mahal. Lalu mereka berusaha nabung ya, bukan untuk beli rumah ya atau untuk kebutuhan yang mendasar lainnya. Tapi mereka ini berusaha nabung itu nantinya untuk membeli pakaian itu saudara-saudara. Yang mahal-mahal. Ya tentunya supaya dilihat oleh orang lain. Dan juga memang ini menjadi gaya hidup orang-orang di Kongo saudara-saudara. Sangat miris atau mengejutkan adalah ketika mereka menabung, ketika mereka menyisihkan dari uang hasil usaha atau pekerjaan mereka semata-mata hanya untuk mereka bisa berpenampilan seperti ini saudara-saudara. Dan kalau mereka sudah berpakaian seperti ini, maka mereka seperti punya punya nilai saudara-saudara ya, seperti mereka dihargai, seperti mereka berbeda dengan lainnya, dengan apa yang mereka miliki saudara-saudara, mereka pakai. Jadi saudara-saudara sangat disayangkan karena akhirnya Kongo menjadi negara yang salah satu termiskin di dunia. Ya, saya yakin ya gara-gara gaya hidupnya seperti ini saudara-saudara. Mungkin kalau tidak seperti ini berbeda ya negaranya, kehidupan masyarakatnya. Tapi karena punya gaya seperti ini yang sudah cukup terkenal, yang membuat akhirnya hidup mereka ada di dalam kemiskinan. Gaya hidup saudara-saudara di negara kita atau sekarang ini juga kita mengenal istilah ini yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu flexing. Flexing itu adalah sebuah gaya hidup saudara-saudara, yaitu gaya hidup yang dimana ingin menampilkan sesuatu yang kita miliki, ya, menampilkan apa yang kita punya, menampilkan apa yang sedang kita lakukan, ya, saudara-saudara. Tapi persoalannya adalah ternyata gaya hidup seperti ini menghasilkan hasil yang tidak baik saudara-saudara. Contohnya yang kemarin kita lihat barangkali saudara-saudara ya. Saudara yang nonton di berita atau mengikuti berita. Gara-gara, ini saya ambil dari kutipan itu sindonews.com saudara-saudara ya. Gara-gara gaya hidup flexing ini saudara. Gara-gara hidup yang menampilkan gaya, mau menunjukkan kepada orang lain. Ya, punya kekayaan, punya harta, punya benda-benda yang mahal dan sebagainya. Tapi sayangnya kemudian ini berakhir kepada hal yang menyedihkan. Ya memang yang ditangkap mungkin orang tuanya, tapi ada juga ya mereka yang berperilaku seperti itu, mereka juga akan mengalami hal yang sama. Yang jelas saudara-saudara, inilah gaya-gaya hidup yang ada. Dan mungkin tidak sedikit dari kita juga yang sebetulnya sudah masuk ke situ. Gaya hidup flexing ya, yang suka mau menunjukkan ya apa yang kita miliki di media sosial. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah pagi hari ini kita diingatkan, ya jangan sampai kita mengikuti gaya seperti ini. Karena memang jelas gaya hidup seperti ini adalah gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan.
Yang mungkin Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan justru kita harus hidup mempermuliakan nama Tuhan, hidup sederhana ya dalam perjanjian baru. Sederhana itu bukan berarti kita nggak boleh punya apa-apa saudara-saudara, tetapi salah satunya adalah kita tidak melakukan hal seperti ini. Hidupnya tidak memuliakan Tuhan, saudara. Nah, sementara berbeda dengan yang kita tahu sama-sama, yang kita baca tadi, gaya hidup Daniel. Ya, saya ingin mengajak kita melihat kepada satu pribadi Daniel, tidak kepada teman-teman yang lain. Daniel dikatakan adalah orang yang punya gaya hidup yang memuliakan Tuhan. Saudara sepakat? Amin. Bahwa Daniel adalah orang pribadi yang hidupnya memuliakan nama Tuhan. Dia hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Yang kita tahu tentunya pasti bagi kerajaan Babel, bagi pemerintahan Babel, ya. Negara itu diberkati, ya, bangsa itu diberkati oleh karena Daniel. Dan kita tahu sama-sama juga Daniel menjadi seorang pribadi yang imannya kuat, saudara-saudara. Ya. Bagaimana dia bisa menghadapi berbagai tantangan yang kita tahu sama-sama, dimasukkan ke gua singa, ya, kemudian jabatannya harus hilang oleh karena dia tetap percaya kepada Tuhan, itu karena dia punya iman yang kuat, dan iman yang kuat inilah menjadi juga gaya hidupnya Daniel. Amin Bapak Saudara, gaya hidup yang Tuhan inginkan kita miliki. Semoga atau kita berharap di tahun 2024 ini saudara, kita punya gaya hidup yang berbeda. Amin Bapak Saudara. Gaya hidup yang tidak sama lagi dengan 2023. Gaya hidup yang dimana nama Tuhan semakin dipermuliakan. Gaya hidup dimana kita menjadi seorang yang menjadi berkat bagi orang lain. Gaya hidup dimana iman kita kuat. Orang melihat luar biasa orang ini, ya. Meskipun menghadapi banyak masalah, saya tahu dia pergumulannya berat. Saya tahu ada persoalan-persoalan yang sedang dihadapi, tetapi dia tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap setia beribadah, dia tetap percaya kepada Tuhan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan jahat lainnya. Dan itu yang Tuhan mau, saudara-saudara. Dan apa yang kita mau pelajari? Yang pertama adalah komitmen, saudara. Bagaimana kita menjalani gaya hidup kita seperti Daniel. Daniel, seperti yang kita baca tadi, dia adalah orang yang punya komitmen, amin Bapak Saudara. Karena dikatakan dia berketetapan. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dan itu bukan hanya pada peristiwa itu saja. Peristiwa-peristiwa lain juga kita tahu bahwa Daniel adalah orang yang berkomitmen. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap setia kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, komitmen kita tahu sama-sama adalah sebuah, kalau menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah perjanjian. Ya. Komitmen adalah sebuah keterikatan atau perjanjian untuk melakukan sesuatu. Janji yang kuat untuk bertindak dan memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan. Kita lihat jemaat mula-mula juga. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Mereka adalah jemaat-jemaat yang berkomitmen, saudara. Setelah mereka mendengar khotbah Petrus, setelah hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta, mereka mengatakan menyerahkan diri. Dan kemudian kita baca di pasal 41 sampai 47, melihat bahwa jemaat mula-mula menunjukkan komitmennya. Setiap hari mereka berada di Bait Allah. Setiap hari mereka ada di dalam pengajaran-pengajaran para rasul. Setiap hari mereka dikatakan memecahkan roti, ya, bergantian satu dengan yang lainnya di rumah masing-masing. Yang jelas ini mau menunjukkan satu gaya hidup yang baru yang dimiliki oleh jemaat mula-mula. Yang sebelumnya pasti mereka tidak seperti itu, saudara-saudara. Karena kita melihat bagaimana kehidupan seperti rasul saja, para rasul, di antaranya Petrus. Ya. Sebelum Petrus juga berkomitmen atau dia dipenuhi dengan Roh Kudus, kita tahu sama-sama bagaimana Petrus. Tetapi yang pasti saudara-saudara, komitmen inilah yang harus kita miliki untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Untuk hidup kita, iman kita semakin kuat. Dan menjadikan gaya hidup kita berbeda satu dengan yang lainnya atau berbeda dengan yang lainnya. Kita punya iman yang kuat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, jadi Daniel berketetapan, berkomitmen untuk dia setia kepada Tuhan, tidak menajiskan dirinya. Barangkali di tahun 2023 kita banyak hal yang kita belum lakukan atau kita tidak berkomitmen. Tapi biarlah tahun 2024 ini sama-sama kita mau berkomitmen. Mungkin tidak banyak, saudara-saudara ya. 1-2 hal saja,
Mungkin yang lalu kita jarang beribadah. Tapi biarlah tahun 2024 ini kita berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, di tahun 2024 ini saya mau berkomitmen untuk setia beribadah. Dan saya tidak akan meninggalkan satu kali pun beribadah saya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu menjadi komitmen kita. Kalau memang kita dulunya atau sebelumnya kita tidak punya komitmen dalam beribadah. Pak Jimmy, hujan kan ya, Tuhan tahulah kalau hujan. Bapak Ibu Saudara, ya nggak usah ditanya juga, Tuhan tahu kalau hujan gitu ya. Hari Minggu hujan, lalu akhirnya kita berkata, udahlah nggak usah ke gereja lah ya, hujan nggak bisa. Saudara-saudara nggak usah ditanya, Tuhan tahu. Tapi bagaimana dengan kita, komitmen kita? Ya, itu kan juga baru hujan air, saudara-saudara ya, belum hujan batu atau hujan belerang seperti Sodom dan Gomora. Artinya kita masih bisa. Tapi kalau kita berkomitmen, saya yakin kita bisa jalani. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya juga belajar bagaimana saya berkomitmen melayani Tuhan. Jadi tantangan ada banyak, rintangan ada yang kita tahu sama, tapi belajar untuk berkomitmen melakukannya. Nah saudara-saudara, saya percaya kalau kita menjalani komitmen ini dalam hidup kita, maka hidup kita menjadi hidup yang berbeda. Gaya hidup kita akan mempermuliakan Tuhan. Saudara, bicara pernikahan, ya, itu sebetulnya di dalamnya ada sebuah komitmen. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang menikah di gereja, lalu Bapak Ibu Saudara mengucapkan janji nikah. Janji nikahnya apa? Saya akan setia dalam keadaan senang, enak, baik, tidak ada masalah. Enggak ada kan ya? Pasti setelah senang lalu susah. Nah itu yang kita janji, yang ucapkan waktu kita menikah, yang sudah menikah ya. Jadi bukan hanya waktu senang, tapi waktu susah. Tapi masalahnya tidak sedikit orang Kristen ya, waktu sudah berjanji dengan pasangannya, hanya ingatnya yang senang-senang saja, yang baik-baiknya saja. Loh ya kan memang harus kita ingat yang baik-baik Pak Pendeta ya, ingat yang senang-senang saja. Ya tetapi apa yang kita janjikan, ucapkan dalam keadaan susah, maka kita pun harus setia, berkomitmen kepada pasangan kita. Amin. Wah rasanya berat ini Bapak Ibu Saudara ya. Memang kalau bicara pernikahan ini sesuatu yang tidak mudah. Saya rindu juga agar di gereja kita ini fondasi pernikahan dari jemaat-jemaat harus memiliki fondasi yang kuat. Karena memang saudara-saudara bicara pernikahan itu bicara komitmen. Sama seperti Allah berkomitmen kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang sudah banyak kali menyakiti hati Tuhan, tapi kita tahu sama-sama Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Walaupun sudah banyak kali mereka itu menyakiti hati Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Tapi karena ada komitmen Tuhan kepada bangsa Israel, maka Tuhan tetap menjalani apa yang menjadi komitmennya. Inilah yang harus kita miliki juga dalam hidup kita saudara. Kalau kita ingin menjalani hidup kita menjadi sebuah gaya hidup yang berbeda, punya iman yang kuat, hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain seperti Daniel, saya percaya kita perlu komitmen. Itu yang pertama kalau kita lihat dari Daniel, saudara. Daniel seorang yang punya komitmen luar biasa. Yang kedua kita bisa belajar dari Daniel, dia adalah seorang yang dikatakan oleh firman Tuhan, seorang yang penuh dengan roh. Ya, di pasal 5 ayat 14 Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat sebentar. Pasal 5 ayat yang ke-14, itu dikatakan jelas bahwa Daniel seorang yang penuh dengan roh. Telah kudengar tentang engkau, bahwa engkau penuh dengan roh para dewa, dan bahwa kepadamu terdapat kecerahan, akal budi, hikmat yang luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, yang membuat Daniel yang kedua memiliki gaya hidup yang berbeda dengan yang lainnya, gaya hidup yang memuliakan Tuhan adalah karena dia penuh dengan Roh Kudus. Tapi ini beda dengan istilah ngeroh ya Bapak Ibu Saudara. Daniel ini bukan yang ngeroh ya, tapi Daniel orang yang penuh dengan roh. Sebab ada orang-orang Kristen ya, bukan seperti yang firman Tuhan inginkan penuh dengan roh, tapi dia seorang yang ngeroh. Ya, sebentar
berbahasa roh. Ya nggak salah sih saudara-saudara ya, tapi masa hanya gara-gara kelingking kejepit saja lalu berbahasa roh. Hanya gara-gara hal sepele saja ya, dompetnya kelupaan lalu dia berbahasa roh ya, atau hal-hal kecil lainnya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, berbeda dengan Daniel. Daniel adalah seorang yang dikatakan oleh firman Tuhan hidupnya penuh dengan roh. Bicara penuh dengan roh, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan sama seperti yang di dalam perjanjian baru ya, di mana ketika dipenuhi dengan roh, murid-murid itu berbahasa roh. Tetapi tadi jelas kita mendapati bahwa sebutan penuh Daniel dengan roh adalah oleh karena dia punya pikiran yang terang. Bahwa Daniel orangnya pikirannya terang. Terang itu maksudnya baik ya saudara-saudara, pikirannya positif. Dia tidak ada pikiran negatif. Daniel tidak punya pikiran-pikiran yang keluar dari firman Tuhan. Jadi dikatakan bahwa dia adalah seorang yang pikirannya baik atau terang kata firman Tuhan. Yang kemudian, yang kedua dikatakan pikirannya Daniel apa? Daniel memiliki pikiran yang memiliki pemahaman. Jadi dia bukan orang Yahudi yang biasa-biasa, tapi dia punya pemahaman yang benar. Nah saudara-saudara, bukankah penting pemahaman yang benar ya? Coba kalau Bapak Ibu Saudara mau melakukan sesuatu tapi nggak paham, apa yang terjadi? Bisa berantakan ya. Saya pernah masang satu alat saudara-saudara, karena saya pikir ini logika saja saya, masangnya begini begitu. Lalu waktu saya pasang, salah, nggak hidup saudara-saudara, karena saya nggak paham. Ya. Waktu saya pelajari, kemudian saya paham, saya pasang lagi, baru alat itu bisa berfungsi. Jadi Daniel adalah seorang yang punya pemahaman. Betapa pentingnya kita juga harus memiliki pemahaman Bapak Ibu Saudara, termasuk memahami Alkitab atau firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang mudah diombang-ambingkan, kata Paulus. Orang Kristen yang punya pemahaman yang benar, dia tidak akan mudah jatuh ke dalam kesesatan. Tidak mudah jatuh dalam pelanggaran-pelanggaran firman Tuhan. Yang ketiga, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi saudara, Daniel tentunya memiliki hikmat. Memang latar belakang pada waktu itu, kalau di kerajaan Babel, orang yang dianggap penuh dengan para dewa itu kelihatan ya, bisa menafsirkan mimpi-mimpi raja, bisa mengartikan kalau raja bermimpi atau raja menanyakan sesuatu, dia selalu bisa. Nah itu dianggap penuh dengan roh para dewa. Tapi kita tahu Daniel bukan orang yang penuh dengan dewa. Tapi dikatakan dia adalah seorang yang penuh dengan roh atau penuh dengan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Jemaat mula-mula juga sama. Contohnya kita lihat Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 Bapak Ibu Saudara. Ya, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena satu kebajikan kepada seorang yang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi Petrus dikatakan orang yang juga penuh dengan roh, tapi juga kita lihat penuh dengan roh di situ bahwa Petrus seorang yang punya hikmat, punya pikiran yang terang, punya pemahaman saudara-saudara. Ini yang juga harus kita miliki biar di tahun 2024. Saudara-saudara, ya gereja kita adalah gereja yang selalu memperhatikan juga bagaimana firman Tuhan disampaikan, pengajaran-pengajarannya. Yang berkhotbah juga adalah bukan orang-orang yang saudara-saudara ya asal saja, tetapi yang tentunya punya setidaknya pengajaran yang dia punya latar belakang pendidikan. Sehingga apa yang disampaikan itu tidak keliru saudara-saudara. Harus diakui memang gereja Pentakosta dalam sejarahnya banyak kali mengalami persoalan mengenai pengajaran. Ya karena memang salah satunya diduga yang menyampaikan tidak punya pemahaman yang benar, sehingga apa yang disampaikan itu keliru. Hanya berdasarkan kesaksian, hanya berdasarkan apa yang dia alami, hanya berdasarkan ya mungkin dia kelihatannya fasih lidah dan sebagainya saudara. Tetapi yang kita rindu atau gereja kita adalah gereja yang memperhatikan hal ini saudara.
pengajaran di gereja itu perlu. Karena saudara-saudara, ini terkait dengan kehidupan kita. Seperti Daniel, Petrus, dan jemaat mula-mula. Mereka adalah orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saya pakai ilustrasi kapal selam, saudara-saudara. Ada sebuah kapal selam yang terbesar di dunia. Mungkin Bapak Ibu Saudara tahu ya, yaitu Typhoon Class milik Rusia. Itu luasnya 3 kali lapangan sepak bola, saudara-saudara, ya, kapal selamnya. Jadi kalau dia sedang mengapung di lautan tuh besarnya luar biasa. Ya, saya nggak lihat langsung, tetapi lihat di video dan di gambarnya, saudara. Tapi itu kapal selam besar sekali. Tapi kemudian ketika kapal selam itu berjalan, saudara-saudara, lama-kelamaan dia tenggelam di lautan, yang besar tadi sudah tidak kelihatan lagi. Ya kan? Otomatis memang dia masuk ke dalam air, yang besar itu tadi, yang dipenuhi dengan air, dia sudah tidak kelihatan lagi. Yang kelihatan, yang nampak adalah hanya lautan saja, air saja. Nah, saudara, hidup kita juga sama seperti itu sebetulnya. Waktu kita dipenuhi dengan Roh Kudus, waktu kita dikuasai oleh Roh Kudus, waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus pakai bahasa Perjanjian Baru, kita sebetulnya sedang ditenggelamkan dan kita tidak terlihat lagi. Benarlah apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 3. Aku semakin kecil, dia yang semakin besar. Aku semakin tidak kelihatan, Allah yang semakin terlihat dalam hidup saya. Itulah orang yang hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Milikilah itu dalam pikiran kita. Sama seperti Daniel, pikirannya terang, pikirannya punya pemahaman yang benar, pikirannya punya hikmat. Dan semua itu datang dari mana, saudara-saudara? Bukan dari kemampuan Daniel, bukan dari kehebatannya atau dia di kerajaan Babel, bukan. Juga bukan karena tua-tua Israel yang mengajar dia, tapi semua itu datang dari firman Tuhan yang dipercaya oleh Daniel, yang dijalani oleh Daniel setiap harinya. Oleh sebab itu maka kita akan mendapatkan nanti di bagian yang berikutnya bagaimana Daniel dia suka dengan firman Tuhan. Sehingga membuat Daniel pikirannya dipenuhi dengan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita suka membaca Alkitab, pastilah pikiran kita akan dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau kita suka beribadah, yang dimana dalam ibadah kita mendengar firman Tuhan, pastilah pikiran kita juga akan berisi firman Tuhan. Apa yang masuk ke dalam pikiran kita, otomatis pasti nanti akan keluar dari pikiran kita, itu yang kita miliki. Jadi saudara-saudara, yang kedua, Daniel seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, gereja kita ini tentu juga punya keinginan, tekanan yang kuat supaya jemaat-jemaat di ibadah jam 9 ataupun di jam-jam yang lainnya itu hidupnya dipenuhi dengan Roh. Tapi dipenuhi dengan Roh itu berbeda dengan ngeroh ya saudara-saudara, berbeda dengan yang seperti barangkali banyak dilakukan oleh orang Kristen lainnya, ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah bagaimana pikiran kita dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga saudara-saudara, apa yang Daniel miliki? Suka beribadah. Nah ini yang saya katakan tadi, waktu Daniel pikirannya keluar pikiran-pikiran hikmat Tuhan, pikirannya terang karena pikiran Allah ada di dalam pikirannya. Karena Daniel suka beribadah. Kalau kita lihat di pasal 6 ayat 11 saudara-saudara. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan? Lalu ayat 10 ya. Rupanya ayat 10 atau ayat 10. Di saya ini ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Tidak dicatat memang dia baca merenungkan firman Tuhan. Tapi saya percaya di bagian itu Daniel juga melakukannya. Jadi saudara-saudara, gaya hidup Daniel adalah gaya hidup yang suka beribadah. Itulah yang membuat Daniel berbeda dengan yang lainnya. Pemuda-pemuda Yehuda lainnya, pemuda-pemuda Nebukadnezar atau kerajaan Babel apalagi.
Karena Daniel adalah seorang yang suka beribadah. Bapak Ibu Saudara, kita selalu diingatkan bahwa ibadah itu merupakan bagian yang penting dalam hidup kita. Seperti yang tadi saya katakan di awal. Karena memang saudara-saudara, ibadah itu adalah sebuah respon kita kepada Allah. Ibadah itu adalah tanggapan kita, ya, dengan bersyukur, memuji Tuhan, berdoa, dan sebagainya. Yang jelas ibadah itu adalah bagian penting. Dan biarlah ini menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu Saudara di tahun 2024. Dan saya percaya kalau Daniel bisa, Sadrak, Mesak, Abednego bisa, maka kita bisa juga. Petrus dan Yohanes dalam Kisah Para Rasul pasal 3 dikatakan mereka rajin beribadah. Jam 3 petang mereka datang beribadah sesuai dengan biasanya. Jadi saudara-saudara, beribadah adalah gaya hidup kita yang harus kita miliki di tahun 2024. Memang sekarang ini kalau orang mau ke gereja, tidak seperti dulu saudara-saudara. Kalau zaman dulu tuh ketahuan orang yang mau pergi ke gereja, dia bawa Alkitab, ya kan? Alkitabnya gede lagi saudara-saudara. Tapi sekarang kita nggak tahu orang itu mau pergi ke gereja atau enggak, karena dia nggak bawa Alkitab. Yang dia bawa sama seperti saya ini, entah ke tablet atau handphone, jadi nggak ketahuan dia bawa ke gereja. Nggak tahu, ada juga yang punya strategi begitu sih ya, karena dia bilang, kan saya nanti bilang sama orang tua, bilang sama ini mau ke gereja, tapi di tengah jalan saya pergi ke tempat lain kan nggak masalah, karena saya nggak bawa Alkitab. Kalau zaman dulu saudara-saudara, saya ingat waktu itu kalau saya disuruh ke gereja, pasti harus bawa Alkitab. Nah waktu saya coba melenceng mau pergi ke tempat lain kan nggak enak bawa Alkitab. Tapi teman saya ada yang pinter, dia bawa tas, jadi dia masukkan Alkitabnya di tas. Jadi dia jalan kemana nggak ke gereja nggak ketahuan kan. Nah saudara-saudara tentunya Tuhan tidak ingin bagi kita seperti itu. Tapi Tuhan mau biarlah ini menjadi gaya hidup kita. Saudara, hari Minggu saya kadang-kadang suka guyon sama istri. Lihatlah di jalan, kalau ada mobil-mobil yang ngebut hari Minggu itu pasti ke gereja. Ya, karena saya juga mengalami gitu saudara, mau buru-buru gitu ya. Di jalanan hari Minggu ngebut. Jadi tandanya ada yang bilang pokoknya kalau hari Minggu itu mobil itu ngebut, ada dua, satu dia ke gereja, satu dia pendeta, karena dia khotbahnya terlalu singkat kemana-mana dia harus ngebut saudara-saudara. Nah tetapi yang Tuhan mau adalah gaya hidup beribadah, kita datang seperti yang kita lakukan saat ini, ya, beribadah di gereja, datang kepada Tuhan, ya, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, seperti pujian yang tadi dengan tim musik, ya, praise and worship yang sudah mengajak kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Jadi saudara-saudara, itu yang Tuhan mau menjadi gaya hidup kita. Dan saya percaya kalau kita jalani gaya hidup kita yang berbeda di tahun 2024, maka berkat Tuhan juga beda bagi kita. Amin Bapak Ibu Saudara, percayalah bahwa Tuhan punya berkat tersendiri bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita di tahun yang baru ini. Ketika kita menjalani 2023, mungkin kita berkata, Tuhan, saya ingin melihat mujizat Tuhan. Saya ingin mendapatkan berkat Tuhan lebih lagi dari tahun sebelumnya. Tapi mungkin juga kita belum mengalami. Tapi mungkin di tahun 2024 ini Tuhan mau menyatakan itu. Karena ada bagian yang belum kita lakukan. Mungkin karena kita komitmennya masih kurang. Mungkin karena kita memang belum penuh dengan roh, dalam arti kita masih punya pikiran-pikiran yang tidak baik. Pikiran-pikiran yang tidak terang. Ya. Dan kita belum setia beribadah. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara, di tahun ini kita akan jalani ketiga hal ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berkomitmen kepada Tuhan, kemudian kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita akan setia beribadah. Nah ada satu video terakhir yang saya ingin tampilkan, kalau bisa, dan ini bisa mewakili saudara-saudara. Satu video ini, seorang anak muda, ya, dia pelari, tapi bukan pelari internasional, hanya pelari di kampusnya saja. Ya. Tapi dia punya prestasi walaupun dia pelari kampus. Nah tapi di pertandingan ini, dia mengalami masalah, hanya jarak beberapa meter lagi dari garis finish saudara. Tapi dia berusaha, walaupun dia harus terjatuh saudara-saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku. Namanya Cooper Teare, seorang anak muda yang dia berkomitmen, dia harus menyelesaikan sampai garis finish sebagai seorang pelari.
Meskipun saudara-saudara, dia harus tertatih-tatih, padahal sedikit lagi mencapai garis finish ya. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Akhirnya sampai juga di garis finish. Yesus, Engkau Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jalani tahun 2024 ini dengan komitmen kita kepada Tuhan. Meskipun kita menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan hidup. Saudara pikir saya ini tidak ada tantangan, ada pergumulan hidup. Kelihatannya keren ya di depan. Pakai jas, pakai dasi. Kayaknya Pak Jimmy ini gak ada masalah. Kayaknya Pak Jimmy enak-enak saja hidupnya begitu ya. Wah, diberkati sana sini dan sebagainya. Saudara, pergumulan hidup tetap ada. Ya. Persoalan saya tetap ada. Persoalan keluarga saya juga ada dengan istri dan anak. Tetapi saudara-saudara, sebelum saya membagikan firman Tuhan ini, tentunya juga saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya supaya saya menjadi orang yang memiliki gaya hidup yang mempermuliakan Tuhan. Supaya saya menjadi hamba Tuhan yang memiliki gaya hidup, punya iman yang kuat. Supaya saya jadi hamba Tuhan yang melayani supaya jadi bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun tidak seperti Daniel. Tapi itu doa saya, saudara-saudara, di tahun 2024 ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dan kita memohon kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya. Saya ingin menjalani kehidupan saya di tahun 2024 ini dengan berbeda. Tidak sama lagi seperti tahun sebelumnya Tuhan. Tetapi aku mau menjalani tahun 2024 ini dengan gaya hidup yang baru. Gaya hidup yang tidak sama lagi dengan sebelumnya. Yang mungkin sebelumnya saya justru banyak mempermalukan nama Tuhan, bukan mempermuliakan. Gaya hidup sebelumnya saya justru banyak kali menjadi hinaan bagi banyak orang, bukan menjadi berkat. Dan iman saya seringkali lemah Tuhan. Tapi biarlah di tahun ini aku mau punya iman yang kuat. Amin Bapak Ibu Saudara, kita mau punya komitmen yang kuat. Kita mau punya gaya hidup yang dipenuhi dengan roh, dengan pikiran-pikiran yang terang, yang baik. Hikmat Tuhan ada pada kita. Mari kita datang kepada Tuhan sejenak. Haleluya. Naikkan satu pujian Bapak Ibu Saudara. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Ini menjadi doa kita sama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.